Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu kembali dalam video pembelajaran bersama Pak Asep Yuyun. Kali ini kita akan belajar mengenai ide pokok informasi penting dari teks. Sebelum itu jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen pada video pembelajaran ini. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai pengertian ide pokok. Nama lain ide pokok, cara menentukan ide pokok, dan menemukan informasi penting dari teks. Pertama, apakah yang dimaksud ide pokok? Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok mempunyai nama lain, yaitu pokok pikiran, pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok, dan pikiran utama. Cara sederhananya, untuk menentukan ide pokok bisa dengan mengajukan pertanyaan paragraf tersebut membahas tentang apa. Jadi, jawaban dari pertanyaan paragraf tersebut membahas tentang apa, intinya adalah ide pokok dari paragraf tersebut. Ada beberapa cara menentukan ide pokok. Yang pertama, mengambil kalimat utama. Biasanya kalimat utama itu terdapat di awal paragraf atau di akhir paragraf. Contoh, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Kalimat utama paragraf di atas adalah kalimat pertama, yakni buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Ide pokoknya sama dengan kalimat utama, sehingga ide pokoknya adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Cara kedua, untuk menentukan ide pokok, yaitu mengurangi kata-kata dalam kalimat utama yang tidak perlu. Contohnya masih sama seperti tadi. Kalimat utamanya di awal paragraf, yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Ide pokoknya bisa kita kurangi dari kalimat tersebut yang tidak perlu. Contoh, kedondong memiliki berbagai manfaat. Di sana kata buahnya dihilangkan. Cara ketiga, bisa dengan cara membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama. Paragrafnya masih sama seperti yang tadi contohnya. Kalimat utamanya, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Ide pokoknya manfaat buah kedondong, jadi dibalik. Manfaatnya jadi di depan. Atau ide pokoknya bisa berbagai manfaat buah kedondong. Sama, ini juga dibalik. Jadi yang kata di belakang pada kalimat utama disimpan di depan. Atau bisa menyimpulkan kalimat utamanya, yaitu khasiat dari buah kedondong. Cara keempat, menentukan ide pokok itu dengan menyimpulkan isi paragraf. Contohnya, ini adalah hewan berkaki 4. Hewan ini termasuk herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Dagingnya yang menjadi komoditas pokok di Indonesia. Saat hari Idul Adha, hewan ini sering dijadikan hewan kurban. Hewan ini adalah sapi. Kalimat utama di atas terdapat di akhir paragraf, yaitu hewan ini adalah sapi. Paragraf di atas membahas tentang ciri-ciri sapi.
Sehingga ide pokoknya adalah ciri-ciri sapi. Lalu kita akan belajar bagaimana menemukan informasi penting dari suatu teks. Caranya, kita dapat memahami sebuah teks dan informasi penting dari teks dengan membacanya secara cermat. Selain itu, kita juga dapat mengajukan pertanyaan dengan beberapa kata tanya dari teks tersebut. Cara menemukan informasi penting dalam teks, kita dapat menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Misalkan terdapat suatu paragraf, kita bisa mengajukan pertanyaan yang bisa kita cari jawabannya dalam paragraf tersebut. Misalkan pertanyaannya, apa yang diceritakan di dalam paragraf tersebut? Atau di mana kejadian tersebut berlangsung? Atau kapan terjadinya cerita tersebut di dalam teks? Kalau kata tanya siapa pelaku yang terdapat di dalam paragraf tersebut? Mengapa bisa terjadi hal itu? Atau bagaimana cara yang diceritakan dalam teks tersebut? Jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut merupakan informasi penting yang dikembangkan dari pertanyaan. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen pada channel Asep Yuyun. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.